Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berkesempatan membawakan sosialisasi kesehatan untuk memenuhi tugas PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahdika Mungkifah Dela dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Pendidikan Dokter. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan sosialisasi kesehatan yang berisikan tentang protokol kesehatan atau biasa disebut dengan Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Salam sehat. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul dari tahun 2019 hingga sekarang, lalu menyebar cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif corona sudah di atas 1,5 juta jiwa. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut ini protokol kesehatan 5M tersebut. Yang pertama, yakni menggunakan masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulingnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang baik yang sakit maupun yang sehat agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, menghimbau masyarakatnya harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut mereka, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan sempit, dan tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang kedua, yakni mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak dan makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung, saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Dan jangan lupa gunakan air yang mengalir. Yang ketiga, yakni menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam
protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, ataupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Yang keempat, yakni menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun, biasa disebut lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Dan yang terakhir atau yang kelima, yakni mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Setelah mengenal Prokes 5M atau protokol kesehatan 5M untuk cegah COVID-19, berikutnya kita akan bahas tentang pentingnya vaksinasi. Berikut beberapa manfaat vaksin terhadap COVID-19. Vaksin dapat membantu untuk melindungi tubuh dari virus dan bakteri yang berbahaya. Banyak orang yang berpikir jika dirinya sudah aman setelah divaksinasi, padahal hal tersebut belum pasti. Virus dapat bermutasi seiring waktu sehingga membuat vaksin yang diterima kurang efektif. Guna meningkatkan sistem imunitas tubuh, vaksin diperlukan. Lalu, apa saja manfaat yang dapat diberikan oleh vaksin untuk penyakit COVID-19? Berikut, simaklah. Vaksin ini bekerja sesuai dengan namanya, yaitu untuk meningkatkan respon kekebalan tubuh terhadap patogen tertentu setelah penerima dosis vaksin awal. Pada dasarnya, ada 2 skenario yang membuat seseorang membutuhkan vaksin untuk penyakit COVID-19, yaitu untuk memperpanjang perlindungan pasca vaksin sebagai langkah penguat dan mencegah penularan dari varian virus corona yang telah bermutasi. Sebagai contoh, ada beberapa penyakit yang diberikan saat kecil untuk mencegah penularan dan terjadinya komplikasi. Saat orang tersebut dewasa, vaksin diperlukan guna memperkuat kembali sistem imun yang dapat diakibatkan virus telah bermutasi. Beberapa contoh vaksin ini adalah difteri dan tetanus yang bahkan diberikan setiap 10 tahun sekali. Jika kamu ingin memastikan layak atau tidak untuk mendapatkan vaksin COVID-19, pemeriksaan di beberapa rumah sakit bisa dilakukan. Selanjutnya yakni cara kerja vaksin pada tubuh. Vaksin mengandung bentuk virus atau bakteri penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau bagian dari virus tersebut.
Beberapa vaksin juga menggunakan metode contoh genetik dari virus yang diubah sedemikian rupa. Suntikan ini dapat memicu sistem kekebalan untuk menyerang virus sebenarnya yang menyebabkan penyakit, sehingga tubuh mampu mengatasinya. Cara ini dapat membantu sistem imunitas untuk mengenali virus penyebab penyakit dan membunuhnya sebelum menyebabkan kerusakan. Tergantung pada jenis vaksin dan prosedurnya. Kamu mungkin mendapatkan vaksin dalam kurun waktu minggu, bulan, hingga tahunan setelah suntikan pertama diberikan. Ada baiknya untuk bertanya kepada dokter. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum